elektrifikasi dulu. Yang artinya kan Jawa Barat yang Bogor, Bekasi sudah Depok sudah melayani komuter. Yang kebijakan itu kan, karena mereka ekosistemnya. Jadi yang Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Deddy Mulyadi bersama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan meningkatkan kualitas layanan kereta parahyangan dengan target percepatan perjalanan hingga 160 km per jam. Proyek peningkatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa pembangunan ini akan menggunakan anggaran sekitar 8 triliun rupiah, yang kemungkinan akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 3 tahun ke depan. Proyek tersebut melibatkan sinergi antara Pemprov dan PT KAI, serta ajakan kepada kabupaten kota untuk ikut berkontribusi. Meski jalur kereta yang ada tidak akan diubah, teknologi di jalur tersebut akan diperkuat, termasuk penguatan sinyal, perbaikan rel dan bantaran rel, serta pembaruan lokomotif yang digunakan. Proses pembangunan diharapkan dimulai pada tahun depan, menyesuaikan dengan perubahan anggaran yang tengah disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat. Dengan peningkatan teknologi ini, kecepatannya akan bertambah dari kecepatan saat ini sekitar 90-100 km per jam menjadi 160 km per jam, sehingga waktu tempuh kereta menjadi lebih singkat dan efisien. Deddy Mulyadi berharap peningkatan infrastruktur kereta ini dapat mempercepat konektivitas antar wilayah dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat di Jawa Barat. Peningkatan kualitas kereta parahyangan yang menjadi ikon transportasi regional ini akan memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Kereta dengan kecepatan maksimal hingga 160 km per jam ini menjadi upaya strategis dalam menghadapi kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi di masa depan. Dengan adanya penguatan infrastruktur ini, masyarakat yang mengandalkan kereta parahyangan diharapkan dapat menikmati perjalanan yang nyaman, aman, dan lebih cepat. Jalur kereta api Banjar Pangandaran, Ya, itu oleh Pemprov atau PT KAI, Pak? Pemprov dan PT KAI, nanti biayanya dari Pemprov. Dan nanti saya akan ajak juga kabupaten kota. Karena ini kan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kota. Berapa, Pak? 8 triliun. 8 triliun. 8 triliun. Itu dibagi dua berarti ya? Enggak juga, nanti kita tanya kabupaten kotanya mau bersama-sama atau enggak, kan belum tentu. Tapi kalau dalam kacamata saya sih, itu bisa dipenuhi dalam waktu 3 tahun ke depan. Kan pembangunan tuh nggak sekaligus. Berarti dimulainya tahun depan? Kita harapkan di perubahan anggaran kita sudah mulai. Berarti bikin jalur baru itu atau reaktivasi itu? Enggak, jadi jalur yang sudah dipakai sekarang, teknologinya yang ditingkatkan. Satu misalnya sinyalnya diperkuat, terus kemudian relnya dan bantaran-bantaran dikokohkan, kemudian lokomotifnya diperbaharui. Jadi tidak merubah teknologi, hanya memperkuat teknologi. Berarti tidak ada memasuki pemukiman warga kayak gitu? Tidak ada ya? Masih rel yang sekarang. Jadi itu kan sebenarnya kereta parahyangan itu ditingkatkan kualitasnya. Jalurnya masih itu, keretanya masih itu. Kemudian yang hanya dikuatkan adalah seluruh infrastrukturnya. Jadi gini, kereta itu kan kecepatannya 120. Kemarin dia kata Direktur Utama PT KAI, sekarang itu kecepatannya hanya sekitar 90-100. Nah 90-100 mungkin sekarang kan 2 jam tuh. Nah sekarang itu nanti kita menjadi 160 speednya. Nah kalau dari 120 ya dari 100 ke 160 kan nggak rubah sebenarnya. Kenapa kemarin dilambat? Karena kan infrastrukturnya. Misalnya ini jalur sebidangnya masih banyak. Nah nanti kan gitu, nanti terkoneksi dengan infrastruktur daratnya, jalan misalnya kan, nanti nggak boleh lintasan bidang dikurangin dengan jembatan-jembatan lain. Targetnya 3 tahun tadi, Pak? Ya saya selesai periode pertama, selesai. Pak, penanganan sampah di Kota Bandung, Pak, masih... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.